Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan kita Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah karangan Nukhbatul minal Ulama. Dan kita masuk kepada bab pertama, yaitu Kitab Thaharah. Kitab Thaharah terdiri dari 10 bab. Kita telah sampai kepada masalah Rabi. Salis atau Rabi? Masalah yang ketiga. Masalah ketiga belum dibaca. Nah, baik. Jadi dari bab pertama itu fi ahkam thaharah wal miyah, seputar atau tentang hukum-hukum thaharah dan air. Di sini ada beberapa poin. Kita masuk kepada poin 3 ya. Al-mas'alatu salisatu al-ma'u idza khalatathu najasatun. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Al-mas'alatu salisatu al-ma'u idza khalatathu najasatun. الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه نعم أوصاف الثلاثة ريحه أو bisa rihihi karena itu awsafi, bisa rihuhu boleh juga ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل يزيل متعدي ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا أما إن خلطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر والقليل ما دون ذلك والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث lam yahmilil khabasa. Baik. Mas'alatu salisatu, poin ketiga tentang seputar hukum air ya. Al-ma'u, air, jika khalatathu mencampurinya najasatun najis. Jadi kondisi air jika mencampurinya najis, jika benda najis tercampur dengan air. Al-ma'u, air, jika khalatathu mencampurinya najasatun najis. Jika air mencampurinya najis maksudnya apa? Tercampur dengan najis. Faghayyarat. Tak di sini al-ma'u itu muannas. Faghayyarat. Kemudian air ghayyara merubah. Kemudian air tersebut merubah salah satu awsafi dari sifat-sifat air, salah satu yang 3. Air itu merubah salah satu dari sifat-sifat yang
3. Apa itu? Rihihi, aromanya, au ta'mihi, atau ta'mi, rasanya, au launihi, atau rasanya. Air kemasukan najis. Kemudian najis itu merubah salah satu dari 3 sifat air. Boleh aromanya, atau rasanya, atau warnanya. Ini kalau berubah nih, ini sifat alami air. Apa saja tadi? Aroma, rasa, dan warna. Fahuwa, maka dia najasun. Maka dia najis bil ijma'i, dengan kesepakatan para ulama ya. La yajuzu, tidak boleh isti'maluhu, menggunakan air tersebut. Paham ya? Misalnya ada ember, kemasukan najis, langsung aromanya atau bak kecil masuk najis, aromanya langsung berubah. Maka itu fahuwa najasun, itu najis. La yajuzu isti'maluhu, tidak boleh digunakan. Atau ember tadi kemasukan najis, rasanya berubah, pas kumur-kumur berubah rasanya. Atau warnanya berubah. Ini air satu ember kemasukan najis, berubah warnanya. Maka ini tidak boleh digunakan. Air ini la yajuzu istimaluhu, tidak boleh digunakan. Fala yarfa'u al-hadasa, air ini fala, maka ia tidak bisa yarfa'u, mengangkat al-hadasa, tidak bisa mengangkat hadas. Kita pengen berwudu dari hadas kecil tidak bisa, apalagi mandi wajib, mengangkat hadas besar tambah tidak bisa lagi. Fala yarfa'u al-hadasa, air ini tidak bisa yarfa'u, mengangkat al-hadasa, hadas, wala yuzilu al-khabasa, tidak pula bisa menghilangkan al-khabasana, najis. Karena air itu sendiri najis. Bagaimana bisa menghilangkan najis sementara air sendiri najis? Sawaun kana, sama saja, kana kondisinya kasiron, banyak, atau qalilan. Air satu sungai kemasukan najis, berubah aromanya, maka satu sungai najis. Sama saja kondisinya kasiron, banyak, atau kecil. Yang barometernya apa? Coba pahami teman-teman belajar fikih. Apa yang jadi barometernya? Berubah sifat. Mau banyak, mau sedikit airnya, yang penting apa? Berubah salah satu saja dari 3 aroma, rasa, dan warna. Aroma, rasa, dan warna. Perhatikan itu. Amma adapun in khalatathu an-najasatu, adapun jika khalatathu, mencampuri air, an-najasatu, najis, jika mencampuri air benda najis, walam tughayyir, dan najis itu lam tughayyir, tidak merubah. Maaf tadi ghayyarat, taknya itu bukan air ya, tapi apa? Najis yang di atas tadi. Fa ghayyarat, maka najis itu merubah salah satu sifat air, sama di sini. Salah satunya. Walam tughayyir, dan najis itu tidak merubah ahada, salah satu ausafi dari sifat-sifat air. Nah, ini kondisi kedua. Adapun jika air kemasukan najis dan najis tidak merubah salah satu dari sifat-sifat air, ini kondisinya. Fa in kana katsiran, jika airnya banyak, lam yanjus, tidak najis. Wa tahsulu taharatu bihi, dan tahsulu, dan terwujudlah at-taharatu, bertaharah bihi, dengan air tersebut. Apa tadi kondisinya? Banyak. Ingat kondisinya. Apabila najis, air tercampur najis, dan tidak merubah, ini kata kuncinya, tidak merubah salah satu dari sifat-sifat air, dan kondisi air banyak, maka air tetap pada status asal, yaitu tidak najis, suci ya, dan tahsulu taharatu bihi, dan bisa bersuci dengannya. Wa amma, dan adapun in kana qalilan, jika airnya qalilan, sedikit, fayan jusu. Paham? Najis mencampuri air, namun tidak merubah sifat air, namun intensitas airnya sedikit, maka itu tetap beda dengan banyak. Fala tahsulu taharatu bihi. Nah, ini kalau kondisi airnya sedikit,
dan tidak tahsul dan tidak terwujud taharatu bertaharah bihi dengan air tersebut. Wa hadul ma'il katsiri dan haddu dan batasan al-ma'i air banyak, batasan air itu disebut banyak, ma yaitu sesuatu, balagha atau ma yaitu air, balagha yang telah mencapai kullataini dua kulah, fa aksara atau lebih. Jadi air itu disebut banyak apabila air itu mencapai dua kulah. Satu kulah itu nanti ada taksiran yang berbeda ya. Di dalam kitab fikih Muyassar, satu kulah itu 160,5 liter. Berarti kalau dua kulah berapa? 231. Coba 160,5 liter kalau kali 2 berapa? 321. Nah, kata 321. Jadi air itu disebut banyak apabila dia 231 liter ke atas. Itu disebut banyak. Dua kulah. Maaf, 321 liter ke faksaro lebih. Itu disebut banyak. Wal qalili dan air yang sedikit maduna zalika, yaitu di bawah hal tersebut. Berarti kalau saya tanya, 320 liter itu banyak atau sedikit? 320 liter. Dua kulah berapa tadi? Sekarang saya kasih analogi. Ada baskom. Ada baknya besar. Airnya 400 liter. Masuk bangkai tikus. Najis atau tidak? Kenapa najis? Dia bangkai tikus itu biasanya merubah aroma enggak? Enggak. Berubah warna enggak? Beda ya, masuk bangkai tikus langsung amis. Satu kamar mandi, beda cerita. Ini bangkai baru masuk. Berubah warna? Tidak. Merubah aroma? Tidak. Merubah rasa? Enggak. Berarti najis atau tidak? Tidak. Tapi kalau embernya Abina itu masuk tikus, itu dua kulah atau tidak? Dua kulah atau tidak? Maka dia paham ya. Jangankan itu, ada bak volumenya 300 liter aja biar gampang. Atau 310 lah. Volumenya 310 liter. Masuk bangkai tikus, najis atau tidak? Paham enggak ini? Paham ya? Ini ketika kondisi air kemasukan najis yang tidak merubah salah satu dari sifat air. Kalau merubah sifat air, baik airnya satu sungai ataupun satu baskom, kalau berubah sifatnya salah satu saja, aroma atau rasa atau warna, maka dia najis sedikit atau banyak air. Paham kondisi-kondisi situ? Bisa nanti dirangkumkan kondisi ini. Makanya kadang ada yang bertanya ke saya, ada di kampung-kampung itu Ustaz, maaf ya, di kampung-kampung bilang, ada tempat wuduknya seperti bak besar, kadang mereka kumur-kumur di situ. Kumur-kumur di situ. Pernah lihat? Pernah mengalami itu? Di kampung itu pakai ember besar saja, mandi kadang di sana. Dia bak besar untuk wuduk. Kadang kumur-kumur masuk ke situ. Boleh enggak berwuduk pakai itu? Saya tanya. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Ada najis enggak? Kecuali antum kumur-kumur, pas masukin air langsung keruh seluruhnya, itu najis satu bak besar. Gede, baknya gede. Seperempat Abina mungkin, besar. Airnya banyak. Itu bukan dua kulah lagi, tapi berkulah-kulah airnya. Bukan dua kulah, tapi berkulah-kulah. Jangan gara-gara kumur-kumur orang masuk lantas najis. Ingus itu enggak najis. Air liur bukan najis. Nanti kita masuk apa saja yang najis, apa yang tidak. Jadi lantasan itu, ini sah enggak wudu? Jawabannya apa? Jawabannya sah wudu pakai itu. Paham sampai di sini? Dibuat pemetaannya, kunci belajar fikih itu nanti teman-teman pulang dirangkum, khulasah, dibuat pemetaan. Tadi kan berkondisi-kondisi. Fikih itu ada situasi kondisinya. Tidak boleh pukul rata, itu fikih. Fihi tafsir. Fikih itu selalu ada perincian. Jadi ini, kulata ini berapa tadi? Dua kulah? Kalau satu kulah 160,5. Kalau dua kulah 321 liter. Itu saja barometernya.
Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas poin ini, ada hadis Abi Sa'id al-Khudri dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun, suci, la yunajjisuhu, tidak bisa menajisinya, syai'un, sesuatu apapun. Tidak bisa menajisinya sesuatu apapun. Di hadis ini tidak ada ya, saya ambilkan dalam kitab Al-Wajiz. Kitab fikih Al-Wajiz, di situ ada latar belakang hadis ini. Asbabul wurud. Asbabul wurud hadis ini itu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri qala, Abu Sa'id berkata, qila, dikatakan, ya Rasulullah, ada yang nanya sama Rasul, ya Rasulullah, ana tawaddau min bi'ri budo'ah, apakah kita harus berwudu dengan bi'ri budo'ah, dari sumur? Apakah kita boleh berwudu dari air sumur budo'ah? Apa nama sumurnya? Budo'ah. Boleh nggak kita wudu pakai air sumur budo'ah? Jadi di zaman Nabi, di kisaran Madinah, ada namanya sumur budo'ah. Apa itu sumur budo'ah? Sumur budo'ah wahia bi'run yulqa fiha al-haidu. Sumur budo'ah itu sumur yang tempat sampah. Kenapa sumur tempat sampah? Yulqa fiha hiyadu. Sumur itu tempat membuang pembalutnya perempuan. Dan pembalut zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Sekarang praktis ya. Kalau zaman dahulu itu memang sama sih, meresap juga. Itu sumur tempat buang pembalut yang pertama. Walu'umul kilabi, dan juga tempat buang bangkai anjing dibuang. Wal natanu, dan juga sampah-sampah. Bisa bayangkan sumur? Ini sumur multifungsi. Sumur plus tong sampah. Sisa darah haid dibuang situ. Kalau ketemu bangkai anjing atau bangkai yang lainnya, cemplungin situ. Sampah, cemplungin situ. Kotor nggak airnya? Ditanya sama sahabat, ini boleh nggak kita wudu pakai sumur ini ya Rasulullah? Namanya sumur apa? Wudu. Kotor nggak dari sumurnya? Isinya najis nggak? Najis. Darah haid najis. Bangkai anjing, bangkai saja najis, apalagi bangkai anjing. Anjing itu najis. Jangankan bangkai hidupnya saja najis. Apa kata Rasul? Faqala, Rasul mengatakan, al-ma'u tahurun, air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak menajisinya sesuatu apapun. Tapi dengan catatan, kita pakai kaidah tadi. Sumur itu punya mata air, selalu hidup, bukan sumur kering ya. Sumur punya mata air dan terisi terus. Sumur-sumur di Jaziratul Arab itu besar. Sumur itu besar, tidak ada sumur seperti kita kecil, cincinnya berapa, 3 cincin, enggak, gede. Intinya sumur tadi itu lebih dari 2 kullah, airnya banyak. Dimasukin najis-najis seperti tadi, tidak berubah salah satu dari sifatnya. Pertama, sifatnya enggak berubah, aroma, rasa, warna enggak berubah. Yang kedua, intensitasnya lebih dari 2 volume sumur lebih dari 2 kullah. Maka ya la yunajjisuhu syai'un, tidak menajisinya sesuatu apa. Maksudnya tidak akan berubah status air karena najis tersebut. Paham sampai di sini? Jadi pahamnya 2 kullah tadi, 321 liter itu dipahami. Wa haditsu Ibni Umar radhiyallahu anhu, dan ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, jika melewati al-ma'u, air, jika air melewati kullataini, 2 kullah. Jika air melewati 2 kullah. Berapa 2 kullah? 321 liter. Lam yahmilil khabasa, maka air itu lam yahmilil, tidak membawa al-khabasa, tidak membawa najis. Maksudnya air itu suci dari najis kalau sudah lebih dari 2 kullah. Dengan catatan najisnya tidak merubah salah satu dari sifat-sifat air. Paham sampai di sini? Ini hukum seputar air kalau kemasukan atau kalau bercampur dengan najis. Tadi barometer. Paham ya? Kita masuk poin selanjutnya. Baca, nanti membaca.
Al-mas'alatu rabi'atu. Ketemu? Oh enggak, itu mikrofonnya. Qala al-muallifuna hafizahumullahu ta'ala al-mas'alatu ar-rabi'atu al-ma'u idza khalaqahu tahirun. Al-ma'u idza khalaqathu madatun tahiratun ka'awraqil asjari au as-sabuni au usnani au sidri au ghairi zalika minal mawadid qahirati walam yaghlib zalikal mukhalitu alaihi. Fasahihu annahu tahurun yajuzu at-tatahhuru bihi minal hadasi wan najasati lianna Allah subhanahu wa ta'ala qala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Falafzul ma'i fil ayati nakiratun fi siyakin nafyi fayu'immu amma ya'ummu, mimnya tasydid, amma ya'ummu faya'ummu kullama'in. Naam. La faraqa bainal ma'il khalisi wal makhluqi. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil niswati allati panjangin lati itu jamak muannas ya, lati lil niswati allati qumna dari kumna bitajhizi ibanatahu. Tajhizi bitajhizi hajjaza yuhajjisu tajhizi bitajhizi ibnatihi iksilnaha salasan au khamsan au aksara min zalika in ra'aitunna bima'in wasidrin waja'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kafurin. Baik. Masalatul rabi'atu, poin keempat, al-ma'u air iza jika khalaqahu mencampurinya tahirun benda suci. Nah, kalau tadi benda najis, sekarang kalau air mencampurinya tahirun benda suci. Al-ma'u air iza jika khalaqathu mencampurinya maddatun benda-benda atau cairan tahiratun cairan suci seperti auraki daun-daun al-asyjari dari pepohonan, daun-daun pepohonan, atau as-sabuni atau sabun, al-usnani atau usnan. Usnan ini rumput ya, usnan ini rumput-rumput, ini diarabkan, maksudnya mu'arrabun, maksudnya diadopsi. Ini bukan bahasa Arab, dijadikan diarabkan. Intinya dia adalah, di sini ada footnote ya, footnote 2, mu'arrabun, dia diarabkan, diadopsi ke dalam bahasa Arab. Wa huwa hamdun tughsalu fihi al-aidai, dia itu adalah hamdun, cairan asam, tughsalu yang dicuci bihi dengannya al-aidai, seperti hand wash, hand sanitizer, tapi yang alaminya, daun yang bisa untuk digunakan mencuci
tangan. Kalau sidr itu untuk mandi, bersih ya. Ada di Jogja itu dia herbalis. Mandinya pakai daun bidara, daunnya ditanam. Mandinya pakai itu. Diambil beberapa daun, ya dikucek-kucek. Dia memang nggak berbusa, karena itu kan kimia. Zat yang membantu keluarnya busa, banyak busa itu zat kimia. Kalau ini dia nggak banyak busa, cuma keset, paham keset? Mandi pakai itu bersih, terasa bersihnya, seger, keset kulit. Cuma nggak full busa, nggak banyak busa gitu ya. Nggak busanya nggak banyak. Sama. Kalau ini untuk cuci tangan, ushnan. Ini ya, bisa searching ya di Google seperti apa bentuk ushnan. Aus sidr atau sidri, daun sidr, wa ghairi zalika, dan lain-lain min dari mawaddi, dari benda-benda atau zat-zat cair, tahirati, atau zat-zat yang suci. Nah, status air ketika bercampuran dengan benda-benda suci, zat-zat suci seperti tadi daun-daun pepohonan, sabun, ushnan, rumput atau daun untuk cuci tangan, sidr dan lain-lain dari benda-benda suci atau zat-zat suci, walam yaghlib zalikal mukhalitu, dan tidak melampaui, tidak mendominasi, itu saja. Walam yaghlib, dan tidak mendominasi zalikal mukhalitu, campuran itu, alaihi, atas air. Ini kata kuncinya. Air kecampuran benda suci, dan benda suci itu tidak mendominasi air. Ini kata sucinya, tidak mendominasi air. Fasahihu, maka yang sahih, annahu, bahwasanya dia tahurun, suci. Yajuzu tatahhuru bih, dan boleh tatahhuru, bersuci bihi, dengan air tersebut, minal hadasi, dari hadas, wan najasati, dan najis. Hadas apa? Sifat menghalangi dari salat itu hadas dan najis. Contoh kaidah ini, misalnya di ember masuk sabun. Sabunnya kan satu batang, kita ambil. Boleh nggak dipakai wudu, dipakai bersuci air di ember tadi? Kenapa? Sabunnya suci. Kecuali sabunnya nggak dari najis, ya, ini sabun suci. Dan dia kan tidak mendominasi air, boleh dipakai. Paham sampai di sini? Beda lagi, kita bikin eksperimen, challenge ya. Air 1 ember, sampo 1,5 ember dicampur. Boleh nggak dipakai wudu? Enggak. Sampo suci, cuma kan mendominasi 1:1,5, nah, gitu ya. Airnya 1 ember, samponya 1,5 ember, digabung, dicampur, dimix, dipakai. Boleh nggak? Enggak, karena benda sucinya mendominasi. Kata kuncinya yaghlib, lam yaghlib zalikal mukhalitu alaihi, yang mana pencampur tadi, benda suci yang mencampuri tersebut tidak mendominasi atas air. Fasahih, dia tahur. Lianna Allah, karena Allah subhanahu qala, berfirman, wa in kuntum, dan jika kalian mardo, sakit, au ana safarin, atau sedang safar, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau jaa ahadun, atau salah seorang minkum, dari kalian, jaa, mendatangi, minal ghaid, mendatangi tempat BAB, atau ini satu paket, jaa ahadun minkum minal ghaid, garis itu artinya apa? Buang hajat, baik BAB baik BAK gitu ya, atau salah seorang di antara kalian mendatangi tempat buang hajat. Atau lamastumun nisaa, atau kalian menyentuh perempuan, maksudnya berhubungan badan. Ini kondisi ya, jika kalian sedang sakit, atau kalian sedang safar, atau kalian sedang buang hajat, atau kalian telah menyentuh istri-istri kalian, maksudnya berhubungan badan. Maka kalau dia mendatangi tempat hajat, berarti ada hadas kecil. Kalau lamastumun nisa, dia menyentuh istrinya, berhubungan, ada hadas besar di sana. Atau dia safar, dia sakit. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air. Fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, su'idan, dengan tanah, thayyiban, yang suci. Kenapa harus dikasih su'idan thayyiban? Kenapa harus dikasih tanah yang suci? Agar jangan sampai bertayamum dengan sembarangan tanah. Dengan kompos. Akan menyerupai tanah itu. Bertayamumnya dengan kompos.
dengan kompos, dengan pupuk kompos kan ada serat-serat tanahnya. Enggak, tanah suci, jangan tanah najis. Itu ya. Dan maka tayamumlah kalian dengan tanah yang suci, famsahu, dan ini tayamumnya simpel. Famsahu biwujuhikum, dan usaplah wajah kalian bi wa aidikum, dan kedua tangan kalian. Itu tayamum. Usap apa? Wajah dan kedua tangan. Usap saja. Usap kedua wajah dan tangan. Tayamum. Lamastumun nisa, yang membatalkan wudu itu yaitu berhubungan badan. Nanti kalau saudara-saudara kita dari mazhab Syafi'i, dia menafsirkan lamastumun nisa sebagaimana tekstual ayat, tekstualnya yaitu bersentuh. Makanya ketika ada sang suami baru wudu, tidak sengaja nyenggol tangan istrinya tanpa pembatas, batal wudu. Paham sampai di sini? Kalau nyenggol anak gadis orang jangan ditanya. Ya, ini nyenggol istri batal wudu. Paham? Nah, itu mazhab Syafi'i. Itu pendalilan untuk kehati-hatiannya. Kalau itu yang khilaf bukan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, apalagi simpatisan Syafi'i dengan simpatisan Hambali, enggak. Itu yang khilaf siapa? Sahabat Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar. Itu khilafnya para sahabat tentang mendefinisikan, menjelaskan lamastumun nisa. Jadi dalam fikih itu khilaf itu biasa. Banyak ya, bahkan seseorang tidak disebut faqih sampai dia mencium bau khilaf. Faqih namanya. Bukan orang yang tidak menerima khilaf tidak disebut faqih, tapi orang yang mencium bau khilaf itu disebut apa? Faqih dalam fikih biasa. Biasa ya. Nah, di sini yang jadi barometernya fal-lafzu al-ma'i, dan lafaz ma dari sini ada yang falam tajidu ma'an, kasih lingkar. Falam tajidu ma'an, ini yang jadi syahid, saksi bahasan. Falam ni pendalilan dengan usul fikih. Falazul ma'i, maka lafaz air yang barusan saya sampaikan, kasih lingkar. Maka lafaz air fil ayati, di dalam ayat barusan, nakiratun, dia nakirah. Ma'an, kenapa nakirah? Kenapa dia nakirah? Apa jawabannya? Tidak ada alif lam, sudah. Kenapa nakirah? Tanwin, tidak ada alif lam. Nah, dia nakirah fi siyakin nafi, fi dalam siyaki konteks nafi, konteks negatif. Ada kan lam tajidu, ada lam negatif enggak itu? Nah, ini konteks setelah fa itu konteks baru, dan ma'an itu dalam konteks negatif. Ada nakirah dalam konteks negatif, maka konsekuensinya faya ummu, maka dia mencakup kulla ma'in, seluruh air. Berarti air di sini umum. Jika kalian tidak mendapati air secara umum, air apapun itu, maka baru tayamum. Wala farqo, dan tidaklah dibedakan, dan tidak dibedakan bainal ma'i, antara air al-khalisi, air murni, wal makhluti, atau air sabun, enggak dibedakan. Maka kata Allah, kalau tidak menemukan air apapun airnya, baik air suci atau air bercampur dengan benda suci, atau air bercampur dengan benda najis lebih dari 2 kullah dan tidak berubah sifat, apapun airnya, kalau nggak dapat air itu baru pindah ke tanah. Nah, jadi dalam ma'an ini umum, tidak dibedakan antara air murni dengan air campur. Karena di dalam mazhab Syafi'i nanti ketika air bercampur sabun atau air teh, karena namanya sudah teh, tidak pakai nama air lagi, nanti tidak boleh dipakai wudu. Sekarang air teh, mana yang lebih mendominasi? Air atau teh? Sebenarnya air. Atau bolehlah kalau yang pegang teh mendominasi boleh. Tapi sayang ya, wudu pakai teh. Gitu ya, tapi itu air ya. Warna berubah. Nah, kalau warna berubah, namun dia benda suci. Itu nanti kategorinya tarik ulur ya. Air teh ini tarik ulur. Yang penting kata kuncinya, dia benda suci, dominasi atau tidak. Bagi yang mengatakan itu mendominasi, sudah, maka tidak boleh dipakai wudu. Ada yang mengatakan tidak mendominasi, dipakai wudu. Ini kata kuncinya. Airnya bersifat umum. Allah tidak bedakan harus air murni atau air bercampur. Maka air bercampur benda suci, yang mana benda suci tidak mendominasi air tersebut, boleh dipakai wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li kepada an-niswati, kepada para perempuan, allati yang kumna, yang mereka mengerjakan, yang mereka menegakkan, bi untuk tajhizi, untuk proses jenazah ibnatihi, putri Rasul, yang mereka menegakkan proses penyelenggaraan jenazah untuk ibnatihi, untuk salah seorang putri Rasul. Jadi ada ya para perempuan Madinah itu melakukan proses jenazah untuk salah seorang putri Rasul. Kemudian Rasul bersabda kepada mereka, igsilnaha, mandikanlah oleh kalian dia, yaitu anak Rasul, salasan, 3 kali guyuran, au khamsan, atau 5 kali, 3 kali atau 5 kali, au aksara min zalika, atau lebih dari itu. Boleh ya 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. In ra'aitunna, jika kalian anggap itu baik, boleh memandikan jenazah 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Hitungan guyurannya. Jika kalian lihat, jika kalian pandang itu baik. Bima'in, dengan air, wasidrin, dan bidara. Airnya campur dengan bidara, kan bercampur tuh. Berarti masih suci. Bisa dipakai untuk memandikan jenazah. Waj'alna, dan jadikanlah oleh kalian fil akhirati, di akhirnya, endingnya, kafuron, dengan kafur. Maksudnya di akhirnya kasih kafur. Au syai'an, atau sesuatu min kafurin, sesuatu dari kafur. Di akhirnya baru kasih kafur. Itu proses pemandian jenazah. Baik, masuk masalah khamis. Azan atau belum azan ya? Nah. Bagus. Yang dimaksud mendominasi itu merubah salah satu dari sifat air. Kata kunci air tadi sifatnya. Jadi air kalau aroma itu sifat asli, itu berarti air itu tidak terkontaminasi atau masih steril. Aroma, rasa, dan warna ini kuncinya. Jadi tadi dominasi atau tidak, pertama bisa kita lihat volumenya. Ini makna mendominasi itu volume. Contoh, air di ember. Kalau di air aqua, nyebut merek ya, air asil lah ya, air asil masukkan ke ember, masukkan sabun. Kalau diminum berubah nggak rasanya? Tapi apakah mendominasi satu batang sabun? Tidak. Walaupun sekejap masuknya kita ambil sabun tadi, dominasi atau tidak? Maksudnya berubah rasa atau tidak? Rasa berubah. Mendominasi enggak? Jawabannya, kalau warna jangan ditanya. Warnanya berubah enggak? Keruh. Rasa mungkin berubah, tapi tidak disebut air itu nah. Jadi untuk konsep ini, dominasi dari volumenya. Dominasi dari volume. Air dicampur dengan bidara pasti ada yang berubah. Aroma berubah, rasa. Jadi tidak berlaku kaidah tadi. Apa maksudnya? Ini sejauh ini tekstual kita memang mendominasi dari sisi kuantitas. Paham sampai di sini? Nah, azan? Mau azan, ya. Pelan-pelan di awal-awal pelan fikih ya. Itu yang paham. Bismillah. Nah, azan dulu ya. Sekalian pas dulu. Karena berubah, rasa berubah, tapi tidak ya, dalam kaidah ini tidak termasuk. Ya, warnanya berubah, rasa berubah. Cuma dia benda suci.
Bismillah. Biar beri kasus atau sampel sedikit biar lebih paham ya. Sekarang saya tanya, di berbagai daerah di Indonesia itu kadang ada istilah air payau. Tahu air payau? Mungkin air di wilayah rawa-rawa atau di sekitar tepian pantai atau yang lain-lain. Kadang rasa tanah, aroma tanah, kadang aroma besi. Saya tanya, boleh nggak dipakai wudhu? Saya tanya, boleh atau tidak? Kenapa boleh? Kan dia bercampur dengan benda apa? Suci. Benda suci, tanah suci. Tanah suci. Boleh dipakai wudhu, Adapun rasa, kadang aroma, kadang warnanya keruh, ya. Kadang rasanya, mungkin kalau dari sisi ilmiah kita bahas dari berbagai penelitian rumah sakit medis itu nggak sehat, itu bisa ganggu gatal-gatal kulit, bisa bikin kulit gatal. Cuma kalau kita bahas secara fikih itu suci. Sekarang air ada istilahnya pengolahan limbah ya. Limbah itu disuling. Di berbagai daerah, ada di luar negeri, di India dan segala macam, itu kotor sekali. Atau Kali Ciliwung. Tahu Kali Ciliwung? Jakarta itu sampah luar biasa. Nggak tahu sekarang ya, udah bersih atau tidak? Nggak tahu. Waktu saya ke situ belum bersih. Nah, ini bagaimana status air limbah? Kalau kita bahas suci tidak sucinya air, sekarang air bekas cuci piring, ditampung di ember, lagi nyuci piring ditampung di ember, itu suci atau tidak? Kenapa suci? Karena cabai suci, gulai padang itu suci, tulang ayam itu suci. Cuma kan jorok, paham? Jadi kaidahnya tidak semua hal yang jorok itu najis. Kotoran ayam tidak najis. Jorok enggak? Jorok. Namanya kotoran. Jorok. Tidak semua yang kotor itu tapi benda najis pasti kotor. Paham ya? Nah, jadi ini caranya. Bagaimana dengan air limbah disuling? Ada enggak yang menyuling air? Ada di negara yang air disuling. Pakai alat ya, dimasukkan alat. Pendekatan dalam mazhab Syafi'i, jika proses penyulingan air tadi airnya banyak campur-campur tuh, limbahnya campur-campur, baik limbah dapur, limbah cucian piring atau macam-macam, atau limbah septic tanknya atau macam-macam. Pokoknya intensitas airnya lebih dari 2 kula. Air itu banyak disuling menjadi baru nih, berjernih dia. Tidak ada aroma najis, enggak ada rasa najis, enggak ada, warnanya sudah jernih. Maka air menjadi
suci. Ada juga kaidah lain. Kaidah lain itu zat baru punya hukum baru. Ini kalau kita bahas masalah air suci atau tidak. Sampai-sampai air bekas cuci piring atau air selokan. Nah, tahu selokan? Misalnya ada jalan berlubang, ada air genang di situ. Ya, bekas hujan, airnya genang. Kotor, kadang ditabrak lindes-lindes bak, airnya banyak. Suci atau tidak? Suci. Kalau cuma turun hujan di sana menggenang, ya suci. Boleh pakai wudu? Boleh dipakai wudu kalau mau. Kalau mau ya. Gitu. Jangan cuma mentang-mentang warnanya keruh gitu ya. Kecuali keruhnya karena bangkai. Masuk bangkai tikus ke bak besar langsung berubah warnanya. Langsung hitam. Ada seperti itu bangkai. Masuk bangkai tikus langsung hitam warnanya. Itu beda cerita. Langsung berubah salah satu dari 3 sifat. Ini memahami air. Pakai kaidah ini untuk terapan praktek, kedataran praktek kita sehari-hari. Barometernya 20 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau pakai tanda jawab habis waktu kita. Enggak masalah. Silakan. Kotoran cicak termasuk najis? Kita belum sampai pembahasan itu. Ada pembahasannya, cuma belum sampai. Tapi kalau nanya sekarang jawabannya tidak. Kalau di mazhab Syafi'i iya. Jadi sederhana. Ini kata kuncinya. Hewan yang pertama nih, hewan yang ini belum sampai sebenarnya. Bocoran. Trailer. Iya. Soalnya pernah kena. Hewan yang halal dimakan dagingnya. Pertama nih, hewan yang halal dimakan dagingnya semasa hidup, kotorannya tidak najis. Kotoran ayam, kotoran kambing. Bahkan Rasul pernah sholat di kandang kambing. Yang namanya kandang kambing itu tidak mungkin selamat, tidak mungkin steril dari bercak-bercik kotoran kambing atau kencingnya. Pasti ada. Jarang ada kandang kambing yang bersih. Nggak ada kandang kambing namanya. Itu ya. Kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya semasa hidupnya, hewan yang halal dimakan dagingnya semasa hidupnya dengan disembelih, maka kotorannya tidak najis. Kotoran burung unggas misalnya tidak najis tapi kok kotor, tidak najis tapi kok kotor. Adapun hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya najis. Dikecualikan dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, nanti ada hewan yang la nafsu atau la sa'ilan nafsul laha, yaitu hewan yang tidak punya pembuluh darah. Hewan-hewan yang tidak punya pembuluh darah, maka kotorannya maka dia tidak bangkai dan kotorannya tidak najis. Cecak itu tidak punya pembuluh darah, maka bangkainya tidak najis dan turunannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Lalat, kotorannya kalau ada tidak najis. Lalatnya sendiri bangkainya tidak najis, maka turunan darinya tidak najis. Gitu ya. Maka kotoran cicak tidak najis, tapi kotor. Itu saja. Berarti kalau kadal enggak punya pembuluh darah. Kadal punya pembuluh darah atau tidak? Itu aja barometernya. Ada ya? Oh. Ya, nanti kolaborasi dengan ahli medis ya, ahli pakar biologi. Ini ada pembuluh darah atau tidak? Itu saja ya. Kaidahnya saja tadi secara umum ya. Nah. Baik, lanjut. Bismillah. Qala muallif hafizahumullah al-mas'alatul khamisatu hukmul ma'il musta'mali fi zaharati. Naam. Al-ma'ul musta'malu fi zaharati fi taharati kal ma'il munfasil an adai. Naam. An adai mutawaddi wal mughtasili. Naam. Tahirun li ghairihi ala tahirun mutahhirun li ghairihi ala sahihi.
yarfa'ul haditha Al-hadatsa. yarfa'ul haditha wa yarfa'u Hadas, enggak hadis ya, hadas. hadatha Ada ahlul hadis, ada ahlul hadas. Nah, yarfa'ul hadatha Naam. yazilul najasa ma dama annahu lam yataghayyar yataghayyar minhu ahadul ahadul awsafi Naam. at-thalathati Naam. ar-raihati Naam. wal ta'ami Wad-du'mi. wal ta'mi Naam. wal Launi. launi. Itu berapa menit lagi kita sudah? 6. Maaf ya. Sholat dulu ya. Dan sholat dulu ya. Nah, nanti kita lagi. Tanya jadi apa? Kagak.